Hari ketujuh aku koma. Semua orang mengira aku masih tidak sadar. Padahal, aku sudah bisa mendengar semuanya. Aku hanya belum mampu membuka mata. Di tengah suara mesin rumah sakit yang terus berbunyi pelan, terdengar langkah kaki memasuki ruang rawatku. Aku mengenali suara itu. Suamiku. Lelaki yang selama 12 tahun kunikahi. Orang yang selama ini kupercaya sepenuh hati. Awalnya aku merasa lega. Kupikir ia datang untuk menemaniku. Namun beberapa detik kemudian, aku mendengar kalimat yang membuat seluruh tubuhku terasa membeku. Dengan suara sangat pelan, ia berkata kepada seseorang, "Tambah dosisnya, biar dia tidak pernah bangun lagi." Aku ingin berteriak. Aku ingin membuka mata. Aku ingin mengatakan bahwa aku mendengar semuanya. Namun tubuhku sama sekali tidak bisa digerakkan. Air mataku mengalir di balik kelopak mata yang masih tertutup. Lalu terdengar suara seorang wanita tertawa pelan. Kalau dia meninggal, semua hartanya jadi milik kita. Saat itulah aku sadar. Kecelakaan yang membuatku koma mungkin bukan sekadar kecelakaan. Dan sejak detik itu, aku memutuskan satu hal. Kalau aku berhasil sadar, aku akan berpura-pura belum bangun. Karena aku ingin mengetahui siapa sebenarnya orang-orang yang selama ini hidup di sekelilingku. Dan rahasia yang kemudian kudengar. Jauh lebih mengerikan daripada yang pernah kubayangkan. Halo sahabat air mata menantu, sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum kita mulai, tuliskan nama dan kota kalian di kolom komentar. Saya senang sekali bisa menyapa sahabat semua dari berbagai daerah. Tulis juga dari kota mana Anda menonton video ini. Hari ketujuh aku koma. Dan bisikan suamiku menghancurkan hatiku. Namaku Dian. Usiaku 38 tahun. Kalau ada yang bertanya bagaimana rasanya dikhianati orang yang paling kita cintai, mungkin aku bisa menjawabnya. Bukan karena aku pernah melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Melainkan karena aku mendengarnya saat aku bahkan belum mampu membuka mata. Semuanya berawal 7 hari sebelumnya. Hari yang seharusnya menjadi hari paling membahagiakan dalam hidupku. Pagi itu aku baru saja menyelesaikan rapat di kantor. Sebagai direktur keuangan perusahaan peninggalan ayah, pekerjaanku memang cukup padat. Meski begitu, aku selalu berusaha pulang tepat waktu. Bagas, suamiku, sempat menelepon. "Sayang." "Iya, Mas. Pulangnya jangan malam ya. Aku lagi masak makanan kesukaanmu." Aku tersenyum. "Serius?" "Iya. Biar kita makan bareng." Hatiku hangat mendengarnya. Sudah 12 tahun kami menikah. Kami memang belum dikaruniai anak, tetapi aku selalu merasa rumah kami dipenuhi kasih sayang. Setidaknya, itulah yang selama ini kupercaya. Saat perjalanan pulang, hujan turun cukup deras. Jalanan licin. Aku mengurangi kecepatan mobil. Ponselku kembali berdering. Nama Bagas muncul di layar. Aku hampir sampai. "Hati-hati ya." "Iya." "Itu hujan deras." Aku tersenyum kecil. "Tenang saja." Teleponku tutup. Aku sama sekali tidak tahu. Itulah percakapan terakhirku dengan suamiku sebelum hidupku berubah. Beberapa menit kemudian, sebuah truk melaju dari arah berlawanan. Lampunya menyilaukan. Aku refleks membanting setir. Mobilku kehilangan kendali. Yang kuingat hanya suara kaca pecah. Tubuhku terasa sangat ringan. Lalu semuanya gelap. Saat kembali memiliki kesadaran, aku tidak bisa membuka mata. Tubuhku terasa sangat berat. Aku ingin menggerakkan tangan. Tidak bisa. Aku ingin berbicara. Tidak mampu. Yang terdengar hanya suara mesin rumah sakit yang berbunyi teratur. Aku sempat panik. Apa aku sudah meninggal? Namun beberapa saat kemudian aku mendengar suara dokter. Tekanan darahnya stabil. Semoga segera sadar. Aku mengerti. Aku masih hidup. Tetapi, aku terjebak di dalam tubuhku sendiri. Hari demi hari berlalu. Aku tidak tahu sudah berapa lama. Yang bisa kulakukan hanya mendengar. Kadang terdengar suara perawat. Kadang dokter. Kadang suara Bu Sulastri, ibu mertuaku. Namun beliau tidak pernah terdengar sedih. Malah suatu hari aku mendengarnya berkata, "Kalau memang tidak bangun lagi, ya mungkin memang sudah jalannya." Kalimat itu membuat dadaku sesak.
Apakah aku hanya beban bagi mereka? Lalu tibalah hari ketujuh. Hari yang tidak akan pernah kulupakan seumur hidup. Pagi itu aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Pendengaranku semakin jelas. Jari telunjukku bahkan sempat bergerak sedikit. Aku ingin membuka mata. Namun aku belum mampu. Saat itulah pintu kamar perlahan terbuka. Aku mengenali suara langkah kaki itu. Bagas. Suamiku datang. Hatiku lega. Aku ingin sekali memanggil namanya. Mas, aku di sini? Namun suaraku tetap tidak keluar. Aku hanya bisa mendengar. Bagas mendekat ke tempat tidurku. Aku merasakan tangannya menggenggam jemariku. Hangat. Seperti biasanya. Aku hampir menangis karena bahagia. Kupikir, ia sedang mendoakanku. Namun beberapa detik kemudian terdengar suara wanita lain memasuki ruangan. Aku tidak mengenali suara itu. Wanita itu bertanya pelan, "Gimana kondisinya?" Bagas menjawab dengan suara yang sangat lirih. "Belum sadar." Wanita itu menghela napas. Kalau dia bangun, semuanya bisa berantakan. Jantungku berdetak semakin cepat. Apa maksudnya? Lalu, aku mendengar kalimat yang membuat seluruh tubuhku terasa membeku. Dengan suara pelan, Bagas berkata, "Tambah dosisnya, biar dia tidak pernah bangun." Air mataku mengalir di balik kelopak mata yang masih tertutup. Aku tidak percaya. Suara itu, benar-benar suara suamiku. Lelaki yang selama 12 tahun ku cintai sepenuh hati. Dan tepat setelah itu, wanita tadi tertawa pelan sambil berkata, "Kalau Dian meninggal, semua hartanya jadi milik kita." Saat itulah aku sadar. Kecelakaan yang kualami mungkin bukan sekadar kecelakaan. Dan mulai detik itu, aku memutuskan satu hal. Aku akan tetap berpura-pura koma, sampai mengetahui siapa sebenarnya orang-orang yang sedang merencanakan kematianku. Aku memilih tetap memejamkan mata, agar mereka terus membuka topengnya sendiri. Air mataku terus mengalir. Namun tidak ada seorang pun yang menyadarinya. Bagas masih menggenggam tanganku. Ironisnya, tangan yang dulu selalu membuatku merasa aman, kini justru membuatku ketakutan. Aku ingin bangun. Aku ingin menamparnya. Aku ingin berteriak. "Kenapa, Mas? Apa salahku sampai kamu ingin aku mati?" Tetapi tubuhku tetap tidak bergerak. Aku hanya bisa mendengar. Dan saat itu aku sadar. Kalau aku membuka mata sekarang, mungkin aku tidak akan pernah mendapat kesempatan mengetahui siapa saja yang terlibat. Aku harus bertahan. Aku harus berpura-pura masih koma. Wanita itu kembali berbicara. "Bagas." "Iya." "Kamu yakin dokter itu bisa dipercaya?" Bagas menghela napas panjang. "Tenang. Dia cuma menjalankan perintah. Aku sudah kasih uangnya." Dadaku terasa sesak. "Dokter? Apa benar ada dokter yang ikut membantu mereka? Atau hanya seseorang yang berpura-pura menjadi tenaga medis?" Pikiranku mulai dipenuhi berbagai kemungkinan. Wanita itu tertawa pelan. "Kalau Dian meninggal, semua aset perusahaan langsung berpindah ke kamu, kan?" Bagas menjawab tanpa ragu. "Iya. Itu yang selama ini aku tunggu." Aku hampir tidak percaya. Jadi, selama ini bukan cinta yang membuatnya bertahan bersamaku, melainkan hartaku. Air mata kembali mengalir. Aku teringat 12 tahun pernikahan kami. Saat Bagas kehilangan pekerjaan, aku yang bekerja lebih keras. Saat usahanya bangkrut, aku diam-diam menjual perhiasan peninggalan ibu agar ia bisa bangkit lagi. Namun semua pengorbanan itu, ternyata tidak pernah berarti apa-apa. Beberapa menit kemudian terdengar pintu kamar dibuka. Langkah kaki lain masuk. Suara itu sangat kukenal. "Bu Sulastri, ibu mertuaku. Masih belum sadar?" "Belum, Bu." Bu Sulastri mendekat. Aku bisa mencium aroma parfum yang biasa beliau pakai. Beliau berdiri tepat di samping tempat tidurku. Lalu berkata dengan nada datar, "Kalau memang tidak bangun, lebih baik dipercepat saja." Jantungku terasa berhenti sesaat. Aku tidak salah dengar. Ibu mertuaku, yang selama ini selalu kupanggil dengan penuh hormat, baru saja mengucapkan kalimat itu. Wanita tadi bertanya pelan, "Kalau keluarga Dian curiga?" Bu Sulastri langsung menjawab, "Tenang. Dia sudah tidak punya siapa-siapa. Orang tuanya sudah meninggal. Yang tahu soal hartanya cuma Bagas." Aku menggigit bibir sekuat tenaga. Mereka tidak tahu, ayah memang sudah meninggal.
Tetapi beliau meninggalkan seseorang yang sangat beliau percaya. Pak Darmo, pengacara keluarga kami. Beliau memegang semua dokumen penting perusahaan. Dan hanya aku yang mengetahui seluruh isi wasiat ayah. Untuk pertama kalinya sejak mendengar rencana jahat mereka, hatiku sedikit tenang. Masih ada seseorang yang mungkin bisa membantuku. Tak lama kemudian seorang perawat masuk. Pak Bagas. Iya. Waktu besuk sudah habis. Bagas menjawab pelan. Kami sebentar lagi keluar. Aku mendengar kursi bergeser. Langkah kaki mulai menjauh. Sebelum keluar, Bagas kembali mendekat ke telingaku. Dengan suara yang hampir seperti bisikan, ia berkata, "Maafkan aku, Dian. Kalau kamu tetap hidup, aku yang akan hancur." Kalimat itu menghancurkan sisa harapan di hatiku. Ternyata, ia sadar apa yang dilakukannya salah. Namun ia tetap memilih melakukannya. Pintu kamar akhirnya tertutup. Ruangan kembali sunyi. Aku menangis dalam diam. Aku benar-benar sendirian. Atau setidaknya, aku mengira begitu. Beberapa menit kemudian seseorang masuk lagi. Langkah kakinya berbeda. Lebih pelan. Lebih tenang. Suara dokter terdengar. "Bu Dian?" Aku ingin menjawab. Namun tidak bisa. Dokter itu melanjutkan dengan suara sangat pelan. "Saya tahu ibu bisa mendengar saya." Jantungku langsung berdegup kencang. Bagaimana dia bisa tahu? Aku tidak bisa membantu kalau ibu tidak melawan. Lawanlah. Kalau ibu memang sudah sadar, beri saya tanda saat tidak ada siapa-siapa. Aku ingin menggerakkan jari, namun belum berhasil. Dokter itu menghela napas. "Saya akan kembali besok. Tolong bertahan." Langkah kakinya perlahan menjauh. Untuk pertama kalinya, di tengah semua pengkhianatan yang kudengar, muncul secercah harapan. Tetapi aku belum tahu bahwa malam itu seseorang diam-diam masuk ke kamarku sambil membawa suntikan. Dan orang itu bukan dokter. Tengah malam, seseorang masuk membawa suntikan, dan aku tahu mereka benar-benar ingin membunuhku. Ruang rawat kembali sunyi. Lampu kamar diredupkan. Hanya suara mesin monitor jantung yang terdengar teratur. Mataku masih terpejam. Tubuhku masih belum mampu bergerak. Namun pendengaranku kini semakin jelas. Aku terus mengingat kata-kata dokter tadi. "Kalau ibu memang sudah sadar, beri saya tanda saat tidak ada siapa-siapa." Aku ingin melakukannya. Tapi tubuhku belum mau diajak bekerja sama. Yang bisa kulakukan hanyalah menunggu. Dan berharap pagi segera datang. Jam dinding berdentang pelan. Entah sudah lewat tengah malam atau belum. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka sangat perlahan. Bukan seperti perawat yang biasa masuk. Langkah kaki orang itu sangat hati-hati. Seolah tidak ingin diketahui siapapun. Aku langsung menahan napas. Orang itu berhenti di samping tempat tidurku. Aku mencium aroma parfum yang sangat kukenal. Lina, wanita yang tadi datang bersama Bagas. Jadi, dialah perempuan yang selama ini berbicara dengan suamiku. Tak lama kemudian terdengar suara Bagas. "Aman?" Lina menjawab pelan. "Perawat sedang istirahat." "Ayo cepat." Jantungku berdetak semakin kencang. Apa yang akan mereka lakukan? Aku ingin membuka mata. Namun aku tetap memaksa diriku diam. Terdengar suara plastik dibuka. Lalu bunyi ampul kaca dipatahkan. Aku mengenali suara itu. Mereka sedang menyiapkan suntikan. Lina bertanya pelan. "Yakin dosisnya cukup?" Bagas menjawab tanpa ragu. Katanya kalau ditambah sedikit, jantungnya akan semakin lemah. Seluruh tubuhku terasa dingin. Mereka benar-benar serius. Ini bukan lagi sekadar rencana. Mereka sedang mencoba membunuhku. Tanganku mulai berkeringat. Aku berusaha menggerakkan jari. Sedikit. Sangat sedikit. Namun belum cukup. Aku benar-benar terjebak. Lina mendekat. Kasihan juga sebenarnya. Bagas langsung menjawab dingin. "Sudah terlambat. Kalau dia bangun, semuanya selesai." Aku menggigit bibir. Air mata kembali mengalir. Bagaimana mungkin lelaki yang dulu bersumpah akan menjagaku seumur hidup, kini justru menjadi orang yang paling menginginkan kematianku. Saat mereka hendak menyuntikkan cairan itu ke selang infusku, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari lorong. Bagas langsung berbisik. "Ada orang. Cepat sembunyikan." Pintu kamar terbuka. Seorang perawat masuk. "Maaf, Pak."
Jam besuk sudah lewat. Bagas tersenyum. Oh iya? Kami cuma mau lihat kondisi istri saya. Perawat memandang ke arah infusku beberapa detik. Lalu berkata, silakan keluar sekarang. Bagas dan Lina akhirnya berjalan keluar. Namun sebelum pintu tertutup, aku mendengar Lina berbisik, besok malam kita selesaikan. Aku benar-benar ketakutan. Berarti mereka belum menyerah. Beberapa menit setelah mereka pergi, perawat kembali masuk sendirian. Ia memeriksa infusku. Lalu terdengar suara pelan. Untung belum sempat. Aku ingin sekali membuka mata. Namun tetap belum bisa. Perawat itu mengambil sesuatu dari selang infus. Sepertinya suntikan yang tadi hampir digunakan. Ia langsung keluar dengan langkah tergesa. Tak lama kemudian, dokter yang tadi siang datang kembali memasuki kamarku. Suaranya terdengar tegas. Periksa semua obat pasien ini. Iya, dok. Mulai malam ini jangan biarkan siapapun masuk tanpa izin saya. Aku mulai merasa sedikit lega. Berarti dokter itu memang curiga. Dan mungkin, beliau sedang berusaha melindungiku. Sekitar 1 jam kemudian, saat keadaan kembali tenang, aku mencoba menggerakkan telunjukku sekali lagi. Pelan, sangat pelan. Kali ini, jemariku benar-benar bergerak. Hanya beberapa milimeter. Namun seseorang melihatnya. Dokter yang sedang berdiri di dekat pintu langsung menoleh. Beliau mendekat. Lalu berbisik sangat pelan di dekat telingaku. Terima kasih. Saya tahu ibu masih berjuang. Mulai sekarang, ibu tidak sendirian lagi. Air mataku kembali jatuh. Untuk pertama kalinya sejak aku koma, aku merasa masih memiliki harapan untuk hidup. Namun aku belum tahu. Keesokan paginya, seseorang yang sudah puluhan tahun menjadi kepercayaan ayahku akan datang ke rumah sakit membawa sebuah map rahasia. Dan isi map itu akan menjelaskan alasan sebenarnya mengapa aku harus disingkirkan. Map rahasia peninggalan ayahku membuat dokter terdiam. Dan aku akhirnya tahu alasan mereka ingin aku mati. Pagi itu cahaya matahari mulai masuk melalui celah tirai kamar rumah sakit. Aku masih memejamkan mata. Namun kini aku sudah bisa menggerakkan ujung jariku sedikit demi sedikit. Aku tetap memilih berpura-pura belum sadar. Karena aku tahu, topeng mereka belum sepenuhnya terbuka. Sekitar pukul 9 pagi, terdengar suara langkah kaki yang berbeda. Bukan Bagas. Bukan Bu Sulastri. Bukan Lina. Langkahnya pelan namun mantap. Pintu kamar dibuka. Dokter Rendra menyambut seseorang. Silakan masuk, Pak. Suara pria itu membuatku teringat masa kecil. Dian, maafkan Pak Darmo baru datang. Dadaku langsung bergetar. Pak Darmo, pengacara yang paling dipercaya almarhum ayahku. Berarti, beliau sudah tahu aku dirawat di sini. Dokter Rendra berbicara pelan. Pak, kondisi Bu Dian mulai menunjukkan perkembangan. Pak Darmo menghela napas lega. Syukurlah. Tapi saya membawa sesuatu yang sangat penting. Apa itu? Saya tidak bisa menjelaskannya di luar. Kita harus bicara di sini. Aku semakin penasaran. Apa yang sebenarnya dibawa Pak Darmo? Terdengar suara map diletakkan di atas meja. Pak Darmo membuka perlahan. Dokter, sebelum Bu Dian mengalami kecelakaan, beliau sebenarnya sudah menandatangani beberapa dokumen. Dokter Rendra bertanya. Dokumen apa? Dokumen perubahan kepemilikan perusahaan. Jantungku langsung berdegup. Aku ingat. Seminggu sebelum kecelakaan, memang ada rapat bersama Pak Darmo. Namun karena sangat sibuk, kami belum sempat menyelesaikan seluruh proses administrasi. Pak Darmo melanjutkan. Almarhum ayah Bu Dian membuat aturan yang sangat ketat. Seluruh saham utama perusahaan hanya bisa berpindah tangan apabila Bu Dian menandatangani persetujuan secara sadar. Dokter Rendra langsung memahami. Artinya, kalau beliau meninggal sekarang, suaminya belum tentu mendapatkan perusahaan. Pak Darmo mengangguk. Bukan hanya belum tentu. Tidak mungkin. Aku hampir menangis karena lega. Jadi, selama ini Bagas salah. Ia mengira jika aku meninggal, seluruh perusahaan otomatis menjadi miliknya. Padahal, ayah sudah mengantisipasi kemungkinan itu bertahun-tahun lalu. Pak Darmo membuka lembar berikutnya. Kalau Bu Dian meninggal, seluruh saham langsung masuk ke yayasan pendidikan yang dibentuk almarhum. Dokter Rendra tampak terkejut. Jadi keluarga tidak mendapat apa-apa.
Yang mendapat hanya dana santunan sesuai wasiat. Dadaku semakin sesak. Aku baru menyadari, Bagas rela mengorbankan istrinya demi sesuatu yang bahkan tidak akan pernah bisa ia miliki. Belum selesai keterkejutanku, pintu kamar kembali diketuk. Seorang perawat masuk tergesa-gesa. "Dokter." "Iya?" "Suami pasien datang." Dokter Rendra langsung menutup map itu. "Tolong simpan." Pak Darmo memasukkan kembali seluruh dokumen ke dalam tas kulitnya. Aku kembali memejamkan mata rapat-rapat. Beberapa detik kemudian Bagas masuk. "Dok." "Iya Pak Bagas." "Kondisi istri saya bagaimana?" "Masih sama." Bagas menghela napas panjang. "Kasihan." Aku hampir tertawa pahit. Di depan dokter, suaranya dipenuhi kepedulian. Padahal semalam, dialah yang ingin menambahkan obat ke infusku. Saat dokter keluar sebentar mengambil hasil laboratorium, Bagas mendekat ke samping tempat tidurku. Ia mengusap rambutku. "Dian, kalau kamu dengar, jangan salahkan aku. Aku cuma ingin hidupku tenang." Air mataku hampir jatuh. Namun kutahan sekuat tenaga. Lalu ponsel Bagas berbunyi. Ia mengangkatnya. "Iya?" Ternyata Lina. Suara wanita itu terdengar cukup keras hingga aku bisa mendengarnya. "Gimana? Masih belum sadar? Kamu sudah cek dokumennya?" Bagas menggeleng. "Belum ketemu." Lina langsung berkata, "Kalau dokumen itu ditemukan Dian duluan, kita habis." Jantungku kembali berdetak cepat. Dokumen apa lagi yang mereka cari? Apakah dokumen yang dibawa Pak Darmo? Atau masih ada rahasia lain yang belum ku ketahui? Setelah telepon ditutup, Bagas keluar dari kamar. Dokter Rendra kembali masuk. Beliau memeriksa nadiku, lalu berbisik sangat pelan di dekat telingaku. "Bu Dian, saya tahu ibu mendengar. Dan saya juga tahu, orang yang ibu percaya ternyata sedang mencari sesuatu. Tolong bertahan. Karena besok, saya akan menunjukkan kepada ibu siapa sebenarnya wanita yang selama ini bersama suami ibu." Aku menahan napas. Jadi, Dokter Rendra sudah mengetahui hubungan Bagas dan Lina. Dan besok, untuk pertama kalinya, aku akan mendengar sendiri pengkhianatan mereka tanpa ada lagi yang ditutupi. Aku mendengar sendiri suamiku memanggil wanita lain, sayang. Dan hatiku benar-benar hancur. Pagi itu aku masih terbaring di ranjang rumah sakit. Meski mataku tetap terpejam, kesadaranku semakin pulih. Aku sudah bisa menggerakkan jari lebih leluasa. Bahkan sesekali aku mulai bisa menggerakkan kelopak mataku sedikit. Namun aku tetap menahannya. Belum saatnya. Aku belum memiliki cukup bukti. Dan aku belum tahu seberapa besar rencana jahat yang sedang mereka siapkan. Sekitar pukul 10 pagi, Dokter Rendra kembali memeriksa kondisiku. Beliau berbicara seperti biasa di depan perawat. Tekanan darah stabil. Respon saraf mulai membaik. Perawat mengangguk. "Apakah keluarga perlu diberitahu?" Dokter Rendra menjawab tenang. "Belum. Saya ingin memastikan kondisinya benar-benar aman." Setelah perawat keluar, beliau mendekat ke telingaku. "Bu Dian." Aku tetap diam. "Hari ini saya akan membantu ibu. Tapi ibu harus tetap berpura-pura belum sadar." Aku ingin mengangguk. Sayangnya aku belum mampu. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki dari luar. Bagas datang. "Dok." "Iya Pak Bagas. Saya mau menemani istri saya." "Tentu." Dokter Rendra sengaja keluar sambil membiarkan pintu sedikit terbuka. Aku mulai merasa ada sesuatu yang sedang beliau rencanakan. Beberapa menit kemudian, langkah kaki lain terdengar masuk. Aku langsung mengenali suara sepatu hak tinggi itu. Lina, wanita yang selama ini diam-diam bersama suamiku. Begitu pintu tertutup, suara mereka berubah sangat akrab. "Sayang." Jantungku seperti diremas. Bagas menjawab pelan. "Iya." "Aman?" "Iya." Dokternya keluar. Aku menggigit bibir. Selama 12 tahun menikah, aku tidak pernah sekalipun mendengar Bagas memanggil wanita lain dengan sebutan seperti itu. Hari ini, aku mendengarnya tepat di samping tubuhku yang tak berdaya. Lina tertawa kecil. Sebentar lagi semua selesai. Bagas menghela napas. Aku capek pura-pura sedih. "Kamu hebat. Di depan semua orang, kamu benar-benar terlihat seperti suami paling setia."
Mereka tertawa pelan. Air mataku kembali mengalir. Aku ingin bangun. Aku ingin menatap wajah mereka. Namun aku harus bertahan. Lina kembali berbicara. Kalau dia sadar, kita masih punya rencana cadangan. Bagas langsung bertanya, kamu yakin? Tentu. Aku sudah bicara dengan orang itu. Siapa? Tenang. Dia dibayar mahal. Aku mulai berpikir, siapa lagi orang yang mereka maksud? Apakah benar ada orang lain yang ikut membantu? Bagas duduk di kursi dekat ranjangku. Aku merasakan tangannya mengusap rambutku. Namun sentuhan itu kini terasa begitu asing. Aku sebenarnya nggak pernah benci sama Dian. Lina langsung menyela. Kalau nggak benci, kenapa mau melakukan semua ini? Bagas menjawab pelan. Karena aku sudah terlalu dalam. Utangku sudah di mana-mana. Kalau nggak dapat uang perusahaan, aku habis. Dadaku kembali sesak. Jadi, semua ini berawal dari utang. Tetapi tetap saja, tidak ada utang yang bisa menjadi alasan untuk menghabisi nyawa seseorang. Lina mendekat. Kamu jangan lembek sekarang. Ingat, begitu dia nggak ada, kita bisa mulai hidup baru. Bagas tidak langsung menjawab. Beberapa detik kemudian ia berkata, aku cuma takut. Takut apa? Kalau ternyata wasiat ayah Dian berbeda. Aku langsung fokus mendengarkan. Ternyata, mereka memang sedang mencari dokumen warisan itu. Lina mengeluarkan sebuah map. Aku sudah suruh orang membongkar ruang kerja Dian. Tapi dokumennya nggak ada. Bagas mengepalkan tangan. Berarti masih disimpan sama pengacaranya. Aku semakin yakin. Pak Darmo memang memegang sesuatu yang sangat penting. Dan itulah alasan mereka belum berani bertindak lebih jauh. Tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka. Dr. Rendra masuk kembali. Bagas dan Lina langsung menjaga jarak. Seolah tidak terjadi apa-apa. Dr. Rendra memandang mereka bergantian. Lalu berkata tenang. Pak Bagas. Iya dok. Saya perlu bicara sebentar di luar. Bagas mengikuti dokter keluar. Beberapa detik setelah mereka pergi, aku mendengar suara Lina berbisik sangat pelan di dekat telingaku. Kalau kamu sebenarnya sudah sadar, cepat atau lambat aku tetap akan memastikan kamu tidak bisa membuka mulut. Seluruh tubuhku terasa dingin. Apakah Lina mulai curiga? Atau, ia hanya sedang memastikan ancamannya sampai kepadaku? Yang jelas, aku tahu waktuku tidak banyak. Karena mulai hari itu, mereka bukan hanya menginginkan hartaku. Mereka benar-benar memastikan aku tidak pernah hidup untuk membongkar semua rahasia mereka. Dokter menunjukkan bukti yang membuatku sadar. Kecelakaanku bukanlah sebuah musibah. Ancaman Lina masih terngiang di telingaku. Kalau kamu sebenarnya sudah sadar, cepat atau lambat aku tetap akan memastikan kamu tidak bisa membuka mulut. Kalimat itu membuatku semakin yakin. Aku tidak lagi berhadapan dengan suami yang sedang hilaf. Aku sedang menghadapi orang-orang yang benar-benar merencanakan kehancuranku. Aku harus bertahan. Apapun yang terjadi. Siang itu suasana rumah sakit kembali tenang. Bagas dan Lina sudah pergi. Dr. Rendra masuk bersama seorang perawat. Beliau memeriksa infusku seperti biasa. Setelah memastikan tidak ada orang lain di dalam kamar, beliau memberi isyarat kepada perawat untuk menutup pintu. Bu Dian. Suara beliau sangat pelan. Saya tahu ibu mendengar saya. Ada kabar penting. Aku tetap tidak bergerak. Namun jantungku mulai berdetak lebih cepat. Dr. Rendra melanjutkan. Tadi pagi saya meminta rekaman CCTV area parkir rumah sakit. Tujuannya hanya untuk memastikan siapa saja yang keluar masuk kamar ibu. Beliau berhenti beberapa detik. Hasilnya, lebih buruk dari yang saya bayangkan. Aku semakin tegang. Beberapa malam lalu, ada seseorang yang masuk ke kamar ibu setelah jam besuk. Itu bukan keluarga yang terdaftar. Bukan juga tenaga medis. Dadaku mulai sesak. Berarti benar. Orang yang membawa suntikan malam itu bukan petugas rumah sakit. Dokter kembali berkata, untung perawat kami memergokinya sebelum sempat melakukan apapun. Air mataku hampir jatuh. Ternyata aku benar-benar nyaris kehilangan nyawa. Beliau membuka sebuah map tipis. Ada satu hal lagi. Saya sudah meminta polisi lalu lintas mengirimkan hasil penyelidikan awal kecelakaan ibu. Aku langsung fokus mendengarkan. Ternyata, mobil ibu tidak mengalami kerusakan rem. Lalu penyebab kecelakaannya?
Dokter menarik napas panjang. Mobil ibu ditabrak dari belakang. Jantungku seperti berhenti berdetak. Ditabrak? Berarti, aku bukan kehilangan kendali karena hujan. Ada kendaraan lain yang sengaja menabrakku. Dokter melanjutkan. Pengemudi truk yang menabrak ibu sudah diperiksa. Awalnya dia mengaku remblong. Tetapi setelah diperiksa lebih lanjut, keterangannya berubah. Aku semakin gemetar. Ada seseorang yang membayarnya. Kalimat itu membuat seluruh tubuhku terasa dingin. Jadi, kecelakaan itu memang bukan musibah. Seseorang benar-benar menginginkan aku celaka. Beliau kembali berbisik. Polisi belum menyebut nama siapapun. Tapi mereka menemukan aliran uang yang mencurigakan. Aku langsung teringat Bagas dan Lina. Apakah mereka yang membayar sopir itu? Atau masih ada orang lain di belakang semuanya? Sore harinya Bagas datang lagi. Kali ini sendirian. Ia duduk cukup lama di samping tempat tidurku. Tidak ada tangisan. Tidak ada doa. Ia hanya menatapku. Lalu berkata pelan. Dian, aku sebenarnya tidak pernah membayangkan semuanya akan sejauh ini. Aku mulai bingung. Apakah ia sedang menyesal? Namun beberapa detik kemudian, ponselnya berbunyi. Ia langsung mengangkatnya. Iya, Bu. Ternyata Bu Sulastri yang menelepon. Suara beliau terdengar cukup keras hingga aku bisa mendengarnya. Bagas. Iya, Bu. Polisi sudah mulai menyelidiki kecelakaan Dian. Bagas langsung panik. Apa? Kamu harus hati-hati. Jangan sampai nama kita ikut disebut. Dadaku kembali terasa sesak. Nama kita? Berarti, ibu mertuaku mengetahui sesuatu. Bahkan mungkin, beliau ikut terlibat. Bagas berbicara dengan suara gemetar. Bu, kalau sampai ketahuan, habislah kita. Bu Sulastri menjawab cepat. Makanya pastikan Dian tidak pernah sempat bicara. Kalimat itu menghancurkan sisa harapanku. Bukan hanya suamiku. Bukan hanya Lina. Kini aku tahu, ibu mertuaku juga mengetahui rencana itu. Setelah telepon ditutup, Bagas memegang kepalanya. Aku nggak sanggup lagi. Namun sebelum ia keluar dari kamar, terdengar suara langkah kaki lain. Pak Darmo masuk sambil membawa sebuah koper kecil berwarna hitam. Pak Bagas. Iya? Saya membawa dokumen yang sejak kemarin Anda cari. Bagas langsung menoleh dengan wajah tegang. Apa maksud Bapak? Pak Darmo tersenyum tipis. Lusa? Semuanya akan dibuka di hadapan polisi. Wajah Bagas langsung pucat. Tangannya mulai gemetar. Dan untuk pertama kalinya, aku merasakan bahwa orang-orang yang mencoba menghancurkanku mulai takut menghadapi kebenaran. Koper hitam itu dibuka, dan suamiku akhirnya tahu bahwa ia telah masuk ke dalam perangkapnya sendiri. Aku masih memejamkan mata, namun seluruh indraku terasa semakin tajam. Setiap suara yang terdengar di dalam kamar rumah sakit kini mampu kubedakan dengan jelas. Pak Darmo berdiri beberapa langkah dari tempat tidurku. Di tangannya tergenggam koper hitam yang sejak tadi membuat Bagas gelisah. Aku tidak bisa melihat wajah mereka. Tetapi dari nada suara mereka, aku tahu suasana di ruangan itu berubah tegang. Pak Bagas. Iya? Suara suamiku terdengar tidak setenang biasanya. Pak Darmo berbicara perlahan. Sudah beberapa hari saya mencari Anda. Mencari saya? Iya. Karena almarhum Pak Suryo pernah menitipkan pesan. Jantungku langsung berdegup. Pak Suryo, ayahku, pesan apa? Pak Darmo menghela napas. Beliau berpesan, kalau suatu hari Bu Dian mengalami sesuatu yang mencurigakan, dokumen di dalam koper ini harus langsung saya serahkan kepada pihak berwenang. Aku bisa merasakan napas Bagas berubah tidak teratur. Apa isi koper itu? Pak Darmo menjawab tenang. Belum saatnya Anda tahu. Bagas mencoba tersenyum. Pak, saya ini suami Dian. Saya berhak tahu. Pak Darmo langsung menjawab dengan tegas. Maaf. Justru karena Anda suaminya, saya tidak bisa menunjukkannya sekarang. Ruangan mendadak sunyi. Beberapa detik kemudian Bagas kembali berbicara. Nggak usah dibesar-besarkan, Pak. Ini cuma kecelakaan. Pak Darmo langsung memotong ucapannya. Polisi tidak berpendapat demikian. Kalimat itu membuat Bagas benar-benar terdiam. Aku bisa membayangkan wajahnya yang mulai pucat.
Pak Darmo melanjutkan. Tadi pagi saya baru bertemu penyidik. Mereka sudah mendapatkan rekaman CCTV dari jalan tol. Ternyata mobil Bu Dian tidak kehilangan kendali sendiri. Mobil itu diikuti kendaraan lain sejak keluar dari kantor. Dadaku kembali sesak. Berarti polisi semakin dekat dengan kebenaran. Bagas berusaha terdengar tenang. Itu belum tentu ada hubungannya. Pak Darmo menjawab singkat. Benar. Tapi nomor kendaraan yang mengikuti mobil Bu Dian ternyata kendaraan sewaan. Dan orang yang menyewanya sedang dicari polisi. Tanganku yang terbaring di atas tempat tidur mulai berkeringat. Aku benar-benar tidak menyangka. Penyelidikan sudah sejauh ini. Bagas mulai kehilangan kesabarannya. Pak, kalau memang ada bukti, kenapa tidak langsung diserahkan? Pak Darmo tersenyum tipis. Karena saya sedang menunggu. Menunggu apa? Menunggu orang yang benar-benar panik. Suasana kembali hening. Aku bisa merasakan Bagas sedang menatap koper hitam itu. Seolah ingin mengetahui apa isi sebenarnya. Tak lama kemudian ponsel Bagas berdering. Nama Lina muncul. Ia buru-buru keluar kamar untuk mengangkat telepon. Namun karena pintu belum tertutup rapat, aku masih bisa mendengar percakapan mereka. Bagas. Iya? Gimana? Pak Darmo datang. Suara Lina langsung berubah panik. Dia bawa koper hitam? Iya. Jangan sampai koper itu jatuh ke polisi. Bagas bertanya dengan suara gemetar. Memangnya isinya apa? Lina terdiam beberapa detik. Lalu berkata, itu bukti kalau kecelakaan Dian memang direncanakan. Jantungku seperti berhenti. Aku benar-benar tidak salah dengar. Mereka akhirnya mengakuinya sendiri. Bagas langsung membentak pelan. Kamu bohong? Dulu kamu bilang cuma mau kasih pelajaran. Lina mulai panik. Aku juga baru tahu semuanya. Siapa yang nyuruh? Suara Lina semakin lirih. Ibumu? Tubuhku terasa dingin. Bu Sulastri, ibu mertuaku. Namanya kembali disebut. Bagas terdengar sangat terkejut. Apa maksudmu? Ibumu yang pertama kali bilang, kalau selama Dian masih hidup, harta itu tidak akan pernah jadi milik keluarga kalian. Aku tidak sanggup lagi menahan air mata. Jadi, semua ini berawal dari keserakahan. Bagas terduduk di kursi lorong. Aku bisa mendengar suara napasnya yang memburu. Aku nggak pernah mau sampai Dian mati. Lina langsung menjawab. Sudah terlambat. Kita semua sudah terlanjur masuk. Telepon pun terputus. Beberapa menit kemudian Bagas kembali masuk ke kamar. Langkahnya jauh lebih pelan. Ia berdiri di samping tempat tidurku cukup lama. Lalu, untuk pertama kalinya sejak aku koma, aku mendengar suara tangisnya. Dian, aku benar-benar nggak tahu semuanya akan seperti ini. Air mataku ikut mengalir. Entah itu penyesalan yang tulus, atau hanya ketakutan karena rahasianya mulai terbongkar. Aku belum bisa mempercayainya. Saat itu juga Dr. Rendra masuk dengan wajah serius. Pak Bagas. Iya, Dok. Saya baru menerima hasil pemeriksaan terbaru. Ada apa? Dr. Rendra menatap Bagas beberapa detik. Lalu berkata, Bu Dian menunjukkan tanda-tanda akan segera sadar. Wajah Bagas langsung kehilangan warna. Tangannya gemetar. Sedangkan di balik kelopak mataku yang masih tertutup, aku mulai menyusun rencana. Karena jika aku membuka mata terlalu cepat, mungkin mereka akan kembali mencoba membungkamku. Aku membuka mata sesaat, lalu menutupnya kembali demi menangkap mereka basah-basah. Sejak Dr. Rendra mengatakan kondisiku mulai membaik, suasana di sekelilingku berubah. Aku bisa merasakan langkah kaki perawat menjadi lebih sering. Mereka mulai rutin memeriksa tekanan darahku. Sesekali mereka mengangkat kelopak mataku menggunakan senter kecil. Aku tetap diam, tetap berpura-pura belum sadar. Namun di dalam hatiku, aku sedang menghitung waktu. Aku tahu, cepat atau lambat mereka akan kembali mencoba sesuatu. Sore itu Dr. Rendra datang sendirian. Beliau memeriksa denyut nadiku, lalu berbisik sangat pelan. Bu Dian, ada kabar baik. Aku tetap tidak bergerak. Polisi sudah mendapatkan pengakuan dari sopir truk. Dadaku langsung berdegup lebih cepat. Beliau melanjutkan. Sopir itu mengaku menerima uang dari seseorang. Bukan langsung.
tetapi melalui perantara. Aku mulai bernapas lebih cepat. Ternyata, penyelidikan terus berjalan. Dokter kembali berkata, masih belum cukup untuk menetapkan pelaku. Tapi, rantainya mulai terlihat. Beliau berhenti beberapa detik. Karena itu, Ibu jangan membuka mata dulu. Saya khawatir mereka akan bertindak nekat. Aku semakin yakin. Keputusanku berpura-pura koma memang benar. Malam mulai turun. Rumah sakit kembali lengang. Sekitar pukul 11 malam, aku mendengar suara pintu kamar dibuka perlahan. Bukan langkah Dr. Rendra. Bukan pula perawat yang biasa bertugas. Aku langsung mengenali suara hak sepatu itu. Lina, ia datang lagi. Namun kali ini, ia tidak sendirian. Bagas ikut bersamanya. Apa dokter sudah pulang? Bagas bertanya pelan. Lina menjawab, sudah. Malam ini kesempatan terakhir. Jantungku kembali berdebar. Kesempatan terakhir? Apa yang akan mereka lakukan? Lina mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Terdengar suara plastik dibuka. Aku dapat obat ini. Bagas langsung bertanya, aman? Iya. Kalau dimasukkan sedikit ke infus, dokter akan mengira tubuhnya mengalami komplikasi. Aku menggigit bibir. Mereka benar-benar belum menyerah. Bagas terlihat ragu. Lina? Iya? Aku takut. Takut apa? Kalau Dian benar-benar meninggal. Lina langsung membentaknya pelan. Kamu mau masuk penjara? Kalau dia sadar, dia pasti dengar semua pembicaraan kita. Bagas terdiam. Aku bisa merasakan ia sedang berjuang dengan rasa bersalahnya. Namun, ia tetap tidak menghentikan Lina. Saat Lina hendak menyuntikkan cairan ke selang infusku, aku mendengar suara langkah kaki dari luar. Namun kali ini, aku tahu itu bukan perawat. Itu langkah Dr. Rendra. Beliau memang sengaja berpatroli malam. Pintu kamar tiba-tiba terbuka. Apa yang sedang kalian lakukan? Suara Dr. Rendra terdengar tegas. Lina langsung menarik tangannya. Dok, saya cuma merapikan selimut. Dr. Rendra menatap infusku. Tatapannya berubah tajam. Lalu kenapa ada spuit di tangan Anda? Ruangan langsung hening. Bagas mulai gugup. Itu? Lina tadi? Belum sempat ia menyelesaikan kalimat. Dua petugas keamanan rumah sakit masuk. Mereka ternyata sudah dipanggil sebelumnya. Dr. Rendra berkata tegas. Tolong amankan barang yang dibawa tamu ini. Lina langsung panik. Dokter tidak punya hak. Dokter menjawab dingin. Kalau memang tidak bersalah, kenapa Anda gemetar? Petugas mengambil suntikan dari tangan Lina. Dokter langsung menyerahkannya kepada perawat. Segera kirim ke laboratorium. Wajah Lina langsung pucat. Bagas mulai kehilangan kendali. Lina, kamu bilang obatnya aman? Lina menatap Bagas tajam. Diam. Jangan bicara di sini. Namun semuanya sudah terlambat. Dr. Rendra menatap keduanya bergantian. Saya sudah mencurigai kalian sejak beberapa hari lalu. Ternyata benar. Saat keadaan semakin gaduh, aku mengambil keputusan. Perlahan, sangat perlahan, aku membuka mata hanya beberapa detik. Cukup untuk melihat wajah mereka. Aku melihat Bagas. Wajahnya pucat pasi. Lina membeku. Namun sebelum mereka sadar aku sudah membuka mata, aku kembali menutupnya. Dr. Rendra melihat semuanya. Beliau tersenyum tipis. Lalu berkata pelan agar hanya aku yang mendengar. Bagus. Sebentar lagi semuanya selesai. Namun, saat petugas memeriksa isi tas Lina, mereka menemukan sebuah amplop coklat. Di dalamnya terdapat foto-foto. Foto rumahku, foto mobilku, foto kantor perusahaan, dan satu lembar kertas berisi jadwal perjalananku sebelum kecelakaan. Aku langsung menyadari sesuatu. Kecelakaan itu ternyata direncanakan jauh sebelum hari kejadian. Dan orang yang menyusun seluruh rencana itu, ternyata bukan Lina, bukan pula Bagas, melainkan seseorang yang sama sekali belum pernah kuduga. Orang di balik semua ini akhirnya terbongkar. Dan aku tak percaya siapa dalang sebenarnya. Ruang rawatku berubah menjadi kacau. Dua petugas keamanan rumah sakit masih memegang tas milik Lina. Dr. Rendra berdiri di samping tempat tidurku dengan wajah serius. Sementara Bagas dan Lina sama-sama pucat. Aku tetap memejamkan mata.
Mereka tidak boleh tahu kalau aku sudah mulai sadar. Belum sekarang. Masih ada satu rahasia besar yang harus terungkap. Petugas membuka amplop coklat yang ditemukan di dalam tas Lina. Satu persatu isinya dikeluarkan. Foto mobilku, foto rumahku, foto kantor. Bahkan, ada foto ketika aku sedang makan siang bersama klien beberapa minggu sebelum kecelakaan. Dr. Rendra mengernyit. Kenapa Anda menyimpan semua ini? Lina tidak menjawab. Ia hanya menundukkan kepala. Petugas kemudian menemukan sebuah buku kecil. Di dalamnya terdapat jadwal kegiatanku. Hari Senin, rapat pukul 9. Hari Selasa, pertemuan dengan pengacara. Hari Rabu, perjalanan menuju kantor cabang. Semua tertulis sangat rinci. Aku langsung merinding. Berarti, seseorang sudah mengawasiku sejak lama. Dr. Rendra membuka halaman terakhir. Di sana ada sebuah catatan. Hari Kamis, pukul 17.30. Jalan Raya Selatan. Kesempatan terbaik. Aku langsung mengingat hari itu. Hari kecelakaan. Hari ketika mobilku ditabrak truk. Semua ternyata sudah direncanakan. Bagas membaca catatan itu. Wajahnya berubah. Lina? Aku nggak pernah lihat buku ini. Lina masih diam. Kamu yang nyusun semua? Air mata Lina mulai mengalir. Namun bukan tangisan penyesalan. Melainkan ketakutan. Aku cuma disuruh. Disuruh siapa? Ruangan kembali sunyi. Lina menggeleng kuat-kuat. Aku nggak bisa bilang. Bagas membentaknya. Siapa? Kita sudah ketahuan. Lina menangis semakin keras. Aku takut. Dr. Rendra berkata tegas. Kalau Anda tidak bicara sekarang, semuanya akan semakin berat. Beberapa detik kemudian, Lina akhirnya mengangkat kepala. Suaranya sangat pelan. Semua ini bukan ideku. Siapa? Bukan juga ide Bagas. Aku bisa merasakan seluruh ruangan menunggu jawabannya. Lalu, Lina mengucapkan satu nama. Pak Surono. Aku langsung membeku. Pak Surono? Nama itu sangat kukenal. Ia adalah mantan direktur operasional perusahaan ayahku. Orang yang sejak kecil sering menggendongku. Orang yang selalu kupanggil, Om. Bagaimana mungkin? Pak Darmo yang baru masuk ruangan langsung terkejut. Surono? Lina mengangguk sambil menangis. Iya. Dialah yang pertama kali mencari Bagas. Dia bilang, selama Dian masih hidup, perusahaan tidak akan pernah bisa dikuasai. Dadaku terasa sesak. Jadi, semua ini bukan sekadar soal rumah tangga. Ada permainan yang jauh lebih besar. Pak Darmo langsung terduduk. Saya sudah curiga. Tapi saya tidak punya bukti. Lina melanjutkan, Pak Surono terlilit utang perusahaan lama. Dia butuh seluruh saham Budian. Makanya, dia memanfaatkan Bagas. Bagas langsung menatap Lina. Kenapa baru sekarang kamu bilang? Lina menangis. Karena dia juga mengancamku. Bagas memegang kepalanya. Ya Tuhan, aku benar-benar diperalat. Lina mengangguk. Kita semua diperalat. Tapi, yang paling menderita tetap Dian. Kalimat itu membuat ruangan kembali hening. Saat itu juga ponsel Pak Darmo berdering. Beliau langsung mengangkatnya. Iya? Beberapa detik kemudian wajahnya berubah tegang. Apa? Beliau menoleh ke arah Dr. Rendra. Pak Surono baru saja menghilang. Rumahnya kosong. Kantornya juga sudah ditinggalkan. Jantungku kembali berdebar. Dalang utama mulai melarikan diri. Namun sebelum semua orang sempat bereaksi, ponsel Bagas ikut berbunyi. Nomor tidak dikenal. Ia mengangkatnya dengan tangan gemetar. Halo? Suara pria di seberang terdengar dingin. Kalau kalian masih ingin hidup, jangan pernah biarkan dia membuka mata. Telepon langsung terputus. Ruangan mendadak sunyi. Dr. Rendra dan Pak Darmo saling berpandangan. Sedangkan aku, yang masih berpura-pura koma, akhirnya menyadari satu hal. Permainan ini ternyata jauh lebih berbahaya daripada sekadar pengkhianatan suami. Dan mulai hari itu, nyawaku benar-benar menjadi taruhan. Aku akhirnya membuka mata, tapi aku memilih berpura-pura kehilangan ingatan. Telepon misterius itu membuat seluruh ruangan membeku. Bagas masih memegang ponselnya dengan tangan gemetar. Dr. Rendra langsung mengambil ponsel itu. Nomornya sudah mati.
Pak Darmo menghela napas panjang. Berarti mereka tahu penyelidikan sudah semakin dekat. Aku masih memejamkan mata. Namun kini aku sadar. Aku tidak bisa terus berpura-pura koma. Semakin lama aku diam, semakin besar pula ancaman terhadap nyawaku. Aku harus mengubah rencana. Malam itu Dr. Rendra kembali datang sendirian. Beliau memeriksa pupil mataku. Lalu berbisik sangat pelan. Bu Dian, ada satu cara agar ibu tetap aman. Aku tetap diam. Kalau besok kondisi ibu sudah cukup kuat, bangunlah. Tapi, jangan tunjukkan bahwa ibu masih mengingat semuanya. Dadaku langsung berdebar. Beliau melanjutkan, berpura-puralah kehilangan ingatan. Biarkan mereka merasa masih punya harapan. Nanti mereka akan membuka semua rahasianya sendiri. Aku mengerti maksudnya. Itu memang berbahaya, tetapi mungkin itulah satu-satunya jalan. Keesokan paginya suasana rumah sakit jauh lebih ramai. Perawat keluar masuk kamar. Dokter memeriksa kondisiku lebih lama dari biasanya. Sekitar pukul 10 pagi, aku mulai merasakan tubuhku jauh lebih ringan. Jari-jariku kini bisa kugerakkan. Kelopak mataku juga tidak lagi terasa berat. Aku menarik napas panjang. Lalu, perlahan, aku membuka mata. Cahaya lampu kamar langsung menyilaukan. Pandanganku masih buram. Suara perawat terdengar panik. Dokter, pasien sadar. Beberapa orang langsung berlari masuk. Dr. Rendra mendekat. Bu Dian, kalau ibu bisa mendengar saya, coba kedip 2 kali. Aku melakukannya. Ruangan langsung dipenuhi rasa lega. Tak lama kemudian Bagas berlari masuk. Begitu melihat mataku terbuka, air matanya langsung mengalir. Dian? Ya Tuhan, kamu sadar? Ia menggenggam tanganku erat. Kalau saja aku tidak mendengar semua percakapannya selama 7 hari terakhir, mungkin aku akan percaya tangisan itu. Namun sekarang, aku tahu persis siapa dia. Dr. Rendra mulai bertanya. Bu Dian? Iya. Suaraku sangat pelan. Masih ingat nama ibu? Aku menatap kosong, lalu menggeleng perlahan. Dokter kembali bertanya. Masih ingat suami ibu? Aku memandang Bagas cukup lama, seolah sedang berusaha mengingat. Kemudian aku berbisik. Maaf. Bapak siapa? Wajah Bagas langsung berubah. Aku Bagas. Suamimu? Aku kembali menggeleng. Maaf. Aku tidak ingat. Tangis Bagas semakin keras. Padahal, di balik tatapan kosongku, aku mengingat semuanya. Bahkan setiap bisikan yang ingin menghabisi nyawaku. Dr. Rendra menoleh kepada semua orang. Kemungkinan pasien mengalami gangguan ingatan sementara. Kita tidak boleh memaksanya mengingat. Bagas langsung mengangguk. Iya, Dok. Apapun yang penting Dian selamat. Aku hampir tersenyum pahit. Kalimat itu terdengar begitu indah. Padahal beberapa malam lalu, dialah yang ingin aku tidak pernah membuka mata lagi. Siang harinya Bu Sulastri datang. Beliau langsung memelukku sambil menangis. Alhamdulillah. Kamu sadar. Aku menatap beliau dengan wajah bingung. Ibu? Siapa? Beliau langsung menangis semakin keras. Ibu mertuamu. Aku menggeleng pelan. Maaf. Aku tidak ingat. Bu Sulastri terlihat lega. Mungkin beliau mengira aku benar-benar lupa semuanya. Padahal, aku masih mengingat dengan jelas kalimatnya. Pastikan Dian tidak pernah sempat bicara. Malam itu, saat semua orang mengira aku sudah tidur, aku mendengar Bagas dan Bu Sulastri berbicara di luar kamar. Syukurlah dia lupa. Iya, Bu. Kalau ingatannya kembali, habislah kita. Bu Sulastri menjawab pelan. Makanya, jangan sampai dia bertemu Pak Darmo sendirian. Aku memejamkan mata. Mereka masih menyimpan sesuatu. Dan kini mereka merasa aman karena mengira aku kehilangan ingatan. Padahal, permainan yang sebenarnya baru saja dimulai. Namun, aku belum tahu bahwa keesokan paginya Pak Darmo akan datang membawa sebuah rekaman video dari CCTV perusahaan. Rekaman yang akhirnya menunjukkan siapa orang terakhir yang bertemu denganku sebelum kecelakaan terjadi. Rekaman CCTV itu membuat topeng mereka runtuh. Dan aku akhirnya mengetahui siapa yang mendorong kecelakaanku. Aku masih berpura-pura kehilangan ingatan. Di depan semua orang,
Aku terlihat seperti perempuan yang baru belajar mengenali hidupnya kembali. Aku bertanya nama perawat yang setiap hari merawatku. Aku bahkan pura-pura lupa cara menggunakan ponsel. Semua orang percaya, termasuk Bagas, termasuk Bu Sulastri. Dan justru karena itulah, mereka mulai lengah. Pagi itu Dr. Rendra masuk ke kamarku seorang diri. Beliau memastikan pintu benar-benar tertutup. Lalu berbisik pelan. "Bu Dian." Aku perlahan membuka mata dan mengangguk kecil. Ini pertama kalinya aku memberi tanda secara sadar kepada beliau. Dr. Rendra tersenyum lega. "Syukurlah. Berarti ingatan ibu masih utuh." Aku menjawab lirih. "Semuanya masih saya ingat, Dok. Bahkan setiap kata yang mereka ucapkan." Dokter menghela napas panjang. "Kalau begitu, hari ini saya ingin memperlihatkan sesuatu." Beberapa menit kemudian, Pak Darmo datang membawa sebuah laptop. Beliau menaruhnya di atas meja. "Dian." Aku mengangguk pelan. "Ada rekaman CCTV dari parkiran kantor. Rekaman ini baru kami dapatkan kemarin." Tanganku mulai gemetar. Aku belum siap melihatnya. Namun aku harus tahu kebenarannya. Video diputar. Layar memperlihatkan halaman parkir kantor pada sore hari sebelum kecelakaan. Aku terlihat keluar dari gedung sambil membawa tas kerja. Aku masuk ke mobil. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil hitam berhenti tidak jauh dari tempat parkirku. Dokter menghentikan video. "Perhatikan baik-baik." Video diputar kembali dengan gambar yang diperbesar. Pintu mobil hitam terbuka. Seorang pria turun memakai topi dan masker. Ia berjalan mengitari mobilku. Lalu berjongkok beberapa detik di dekat roda belakang. Pak Darmo mengepalkan tangannya. Orang itu sedang memasang alat pelacak. Aku menutup mulutku. Jadi, perjalananku benar-benar dipantau sejak meninggalkan kantor. Video dilanjutkan. Pria itu kembali masuk ke mobil. Beberapa menit setelah aku keluar dari parkiran, mobil hitam itu langsung mengikuti dari kejauhan. Aku memejamkan mata. Air mataku jatuh. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya sudah direncanakan. Pak Darmo membuka foto hasil pembesaran wajah pria itu. Awalnya kami tidak mengenalinya. Tapi setelah polisi melakukan pemeriksaan, identitasnya berhasil ditemukan. Aku menarik napas panjang. "Siapa?" Pak Darmo menjawab pelan. "Dia mantan sopir pribadi Pak Surono." Aku langsung menggenggam selimut erat. Berarti, ucapan Lina benar. Dalang utama memang Pak Surono. Belum selesai keterkejutanku. Dr. Rendra menunjukkan rekaman lain. Kami juga mendapatkan CCTV lobi rumah sakit. Video itu memperlihatkan Lina beberapa malam sebelumnya. Ia datang bukan sendirian. Di sampingnya berjalan seorang pria berbadan besar. Pria itu membawa tas kecil. "Apa isi tas itu?" Dokter menjawab. "Belum diketahui. Tapi setelah diperiksa, pria itu bukan keluarga pasien. Dan bukan tenaga medis." Saat video hampir selesai, satu sosok lagi muncul. Aku langsung membeku. Itu Bagas. Ia keluar dari lift, menghampiri Lina, lalu menyerahkan sebuah amplop putih. Pak Darmo menghentikan video. Itu hasil laboratorium. Di dalam amplop itu terdapat uang tunai. Dadaku terasa semakin sesak. Berarti, Bagas memang ikut terlibat lebih jauh daripada yang selama ini ia akui. Aku menundukkan kepala. Air mataku jatuh tanpa suara. Kenapa? Kenapa dia tega melakukan semua ini? Pak Darmo hanya berkata pelan. Keserakahan sering membuat seseorang kehilangan hati nuraninya. Saat kami masih membahas rekaman itu, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari luar kamar. Seorang perawat berlari masuk. "Dok, ada masalah?" "Apa?" "Polisi baru saja menangkap Pak Surono." Aku langsung mengangkat kepala. "Ditangkap?" Perawat mengangguk. "Iya. Tapi, sebelum ditangkap beliau mengatakan satu kalimat." "Apa katanya?" Perawat menelan ludah. Beliau berkata, "Kalau Dian masih hidup, berarti masih ada satu rahasia yang belum mereka temukan." Ruangan langsung sunyi. Aku saling berpandangan dengan Dr. Rendra dan Pak Darmo. Ternyata, meski dalang utama sudah ditangkap, masih ada satu rahasia terakhir yang selama ini tersembunyi. Rahasia itu bukan tentang perusahaan, bukan tentang warisan,
melainkan tentang seseorang yang selama ini sangat kupercaya. Dan rahasia itulah yang akan mengubah seluruh hidupku untuk selamanya. Di ruang sidang, suamiku berlutut di depanku, dan pengakuannya membuat semua orang menangis. Pagi itu aku berdiri di depan gedung pengadilan. Sudah hampir 1 bulan sejak kecelakaan yang hampir merenggut nyawaku. Luka di tubuhku mulai sembuh. Tetapi luka di hatiku masih meninggalkan bekas yang sulit dihapus. Aku menarik napas panjang. Hari ini bukan hanya tentang diriku. Hari ini adalah hari ketika semua kebohongan akan dipertanggungjawabkan. Di ruang sidang, suasana begitu hening. Hakim sudah duduk di kursinya. Jaksa dan para penyidik juga telah bersiap. Di bangku terdakwa duduk 3 orang. Lina, Pak Surono, dan Bagas. Aku memandang mereka bergantian. Perasaanku campur aduk. Sedih, kecewa, marah. Namun semua itu kini bercampur dengan rasa lega. Karena akhirnya, kebenaran tidak lagi harus bersembunyi. Hakim membuka persidangan. Satu persatu bukti diputar. Rekaman CCTV, percakapan telepon, rekaman kamera rumah sakit, pesan-pesan singkat. Semuanya diperlihatkan di depan ruang sidang. Tidak ada lagi yang bisa mengelak. Lina hanya tertunduk. Pak Surono memejamkan mata. Sedangkan Bagas terus menangis sejak awal sidang. Ketika giliranku memberikan kesaksian, seluruh ruangan kembali sunyi. Aku berdiri di depan hakim. Lalu mulai bercerita. Aku tidak pernah menyangka. Orang yang setiap hari menggenggam tanganku, justru menjadi orang yang paling ingin melihatku tidak pernah membuka mata lagi. Air mataku mulai mengalir. 7 hari aku terbaring koma. Selama 7 hari itu, aku mendengar semuanya. Aku melihat beberapa orang di ruang sidang ikut mengusap air mata. Aku melanjutkan. Aku mendengar rencana mereka. Aku mendengar pengkhianatan. Aku mendengar suamiku berkata, "Tambah dosisnya, biar dia tidak pernah bangun." Ruangan langsung sunyi. Bagas menutup wajahnya. Tangisnya semakin keras. Hakim kemudian mempersilakan Bagas berbicara. Perlahan ia berdiri. Tubuhnya tampak lemas. Ia menoleh ke arahku. Lalu, di depan semua orang, Bagas berlutut. "Dian." Air matanya mengalir tanpa henti. "Aku tidak meminta kamu menerimaku kembali. Aku juga tidak meminta hukum meringankanku. Aku hanya ingin mengatakan, aku benar-benar menyesal." Ruangan dipenuhi isak tangis. Bagas melanjutkan dengan suara bergetar. "Aku memang menerima uang. Aku memang berbohong. Aku memang menyembunyikan banyak hal darimu. Tapi, aku tidak pernah membayangkan semuanya berubah menjadi percobaan pembunuhan. Aku terlalu pengecut. Aku terlalu serakah. Dan aku terlambat sadar." Ia menangis semakin keras. "Aku kehilangan perempuan yang paling tulus mencintaiku." Hakim bertanya, "Apakah saudara mengakui seluruh perbuatan saudara?" Bagas mengangguk. "Saya akui. Semuanya. Saya siap menerima hukuman." Lina langsung menoleh kepadanya. "Bagas." Namun Bagas tidak lagi memedulikannya. Ia memilih berkata jujur. Hakim kemudian memintaku berbicara untuk terakhir kalinya. Aku menatap Bagas cukup lama. Lalu berkata pelan, "Mas." Bagas mengangkat kepalanya. "Aku sudah memaafkanmu." Wajah Bagas langsung dipenuhi air mata. "Tapi, memaafkan bukan berarti semua kembali seperti dulu. Ada kepercayaan yang sudah hancur. Dan tidak semua yang hancur bisa disatukan kembali." Ruangan kembali sunyi. Tak seorang pun berbicara. Sidang akhirnya ditutup. Lina dan Pak Surono tetap harus menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara Bagas menerima konsekuensi atas keterlibatannya dan kerjasamanya dalam penyelidikan menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan dalam proses hukum. Saat petugas membawa mereka keluar, Bagas menoleh kepadaku untuk terakhir kalinya. "Dian, terima kasih. Karena sudah memberiku kesempatan meminta maaf." Aku hanya mengangguk pelan. Tanpa kebencian. Tanpa kemarahan. Karena beban itu akhirnya telah kulepaskan. Saat aku melangkah keluar dari ruang sidang, sinar matahari menyinari wajahku. Aku merasa seperti mendapatkan hidupku kembali. Namun masih ada satu bab terakhir. Bab yang akan menjadi penutup kisah ini. Tentang bagaimana aku memilih bangkit, memulai hidup baru, dan menemukan kebahagiaan yang tidak lagi bergantung pada orang yang pernah mengkhianatiku.
Akhirnya aku membuka lembaran baru. Dan belajar bahwa kebahagiaan tidak pernah datang dari pengkhianatan. 6 bulan telah berlalu sejak persidangan itu. Lukaku sudah sembuh. Bekas jahitan di kepalaku mulai memudar. Namun yang paling membuatku bersyukur, luka di dalam hatiku juga perlahan mulai sembuh. Aku tidak lagi terbangun di tengah malam karena mimpi buruk. Aku tidak lagi takut mendengar suara langkah kaki di lorong rumah sakit. Semua itu kini tinggal kenangan. Kenangan yang mengajarkanku untuk lebih menghargai diriku sendiri. Aku memutuskan kembali bekerja di perusahaan peninggalan ayah. Namun kali ini berbeda. Aku tidak lagi hanya mengejar keuntungan. Aku membentuk sebuah program bantuan kesehatan untuk para karyawan dan keluarganya. Aku tidak ingin ada lagi orang yang merasa sendirian ketika menghadapi musibah seperti yang pernah kualami. Saat program itu diresmikan, Pak Darmo berdiri di sampingku. Beliau tersenyum sambil berkata, "Dian." "Iya, Pak. Ayahmu pasti bangga melihatmu hari ini." Air mataku langsung mengalir. Aku menatap langit melalui jendela aula. Di dalam hati aku berbisik, "Ayah, akhirnya Dian bisa menjaga semua yang ayah titipkan." Dr. Rendra juga hadir dalam acara itu. Beliau menghampiriku setelah acara selesai. "Selamat ya, Bu Dian." "Terima kasih, Dok. Saya hanya melakukan tugas." Aku tersenyum. "Tidak, Dok. Kalau waktu itu dokter tidak percaya pada firasat dokter, mungkin saya tidak akan berdiri di sini hari ini." Dr. Rendra hanya tersenyum. Kadang seorang dokter bukan hanya menyembuhkan tubuh, tapi juga harus berani melindungi pasiennya. Aku mengangguk penuh rasa hormat. Beberapa minggu kemudian aku menerima sepucuk surat. Surat itu berasal dari lembaga pemasyarakatan. Pengirimnya, Bagas. Tanganku sempat bergetar saat membukanya. Di dalamnya hanya ada beberapa lembar kertas. Tulisan tangannya masih sama seperti dulu. "Dian, setiap hari aku mengingat kalimat yang pernah kuucapkan di ruang rawatmu. Tambah dosisnya. Kalimat itu akan menjadi penyesalan terbesar dalam hidupku." Air mataku jatuh. Aku melanjutkan membaca. "Aku tidak berharap kamu kembali. Aku hanya berharap suatu hari nanti kamu benar-benar bahagia. Dan aku berjanji akan menjalani sisa hidupku dengan menebus semua kesalahan yang pernah kulakukan." Aku melipat surat itu perlahan, lalu menyimpannya di dalam laci meja. Bukan untuk mengenang pengkhianatan, tetapi sebagai pengingat bahwa satu keputusan buruk bisa menghancurkan begitu banyak kehidupan. Beberapa hari setelahnya, aku datang mengunjungi makam ayah dan ibu. Aku membawa bunga melati kesukaan ibu. Aku duduk cukup lama di sana. "Ya, Bu. Dian baik-baik saja. Terima kasih sudah mengajarkan Dian menjadi perempuan yang kuat." Angin bertiup pelan. Entah mengapa, aku merasa seperti sedang dipeluk oleh mereka. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku benar-benar merasa damai. Kini aku mengerti, mencintai seseorang memang penting. Tetapi mencintai diri sendiri jauh lebih penting. Karena saat kita menghargai diri sendiri, kita tidak akan membiarkan siapapun merampas harga diri dan kebahagiaan kita. Aku tidak membalas pengkhianatan dengan kebencian. Aku memilih menyerahkan semuanya kepada hukum dan waktu. Dan ternyata, kebenaran memang selalu menemukan jalannya.